Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi untuk membacakan buku dengan judul Sirah Nabawiyah Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir, yang mana kemarin telah kita bahas mengenai kata pengantar dari penerbit edisi Indonesia, kemudian kata penulis, dan kita hari ini akan memasuki untuk bab 1 dengan judul Letak Strategis Dunia Arab dan Suku-sukunya. Pada hakikatnya, Sirah Nabawiyah merupakan gambaran risalah misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari ibadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah. Gambaran risalah yang amat menawan dan sempurna ini tidak mungkin dapat dihadirkan kecuali setelah melakukan komparasi antara latar belakang risalah ini, risalah Nabawiyah, dan implikasi-implikasinya. Berangkat dari sinilah penulis merasa perlu mengemukakan suatu pasal yang berbicara seputar kaum Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang situasi dan kondisi saat Nabi Muhammad SAW diutus. Posisi bangsa Arab. Kata Arab menggambarkan perihal padang pasir Sahara, tanah gundul dan gersang yang tidak air dan tanaman padanya. Sejak periode-periode terdahulu, lafaz Arab ini ditujukan kepada Jazirah Arab, sebagaimana ia juga ditujukan kepada suatu kaum yang menempati tanah tersebut. Lalu mereka menjadikannya sebagai tanah air mereka. Jazirah Arab dari Arab Barat berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai. Dari arah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian besar dari negeri Irak bagian selatan. Dari arah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang merupakan perpanjangan dari Laut Hindia, dan dari arah utara berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian dari negeri Irak. Terlepas dari adanya perbedaan dalam penentuan batasan ini, luasnya diperkirakan antara 1 juta mil persegi hingga 1.300.000 mil persegi. Jazirah Arab memiliki peran yang amat menentukan karena letak alami dan geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi padang Sahara dan gurun pasir dari seluruh sisinya. Karena kondisi seperti inilah Jazirah Arab menjadi benteng yang kokoh yang seakan tidak memperkenankan kekuatan asing untuk menjajah, mencengkeramkan pengaruh serta wibawa mereka. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab hidup bebas dalam segala urusan semenjak zaman dahulu. Padahal mereka bertetangga dengan 2 imperium raksasa saat itu dan tidak mungkin dapat menghadang serangan-serangan mereka andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh tersebut. Sedangkan hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di antara benua-benua yang sudah dikenal di dalam dunia lama dan menyambung dengannya pada tapal batas daratan dan lautan. Sisi barat lautnya merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Arah timur laut merupakan kunci masuk menuju benua Eropa, dan arah timurnya merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa asing. Asia Tengah dan Timur Tengah terus mencapai ke India dan Cina. Demikian pula
Setiap benua lautnya bertemu dengan Jazirah Arab. Setiap kapal dan bahtera laut yang berlayar tentu akan bersandar di pangkalannya. Karena letak geografisnya seperti itu pula, arah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh bagi berbagai suku, bangsa, dan pusat pertukaran niaga, peradaban, agama, dan seni. Kaum Arab. Para sejarawan membagi kaum Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka menjadi 3 bagian, yaitu 1. Arab Baidah, yaitu kaum Arab kuno yang sudah punah dan tidak mungkin melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka, seperti Ad, Syamud, Syam, Judais, Yamlak, bangsa raksasa, dan lain-lainnya. Yang kedua, Arab Aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Khatan, atau disebut pula Arab Khataniyah. Yang ketiga, Arab Mustaribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adnaniyah. Tanah air Arab Aribah, kaum Kahtan, adalah negeri Yaman. Lalu mereka berkembang menjadi beberapa kabilah dan anak kabilah. Yang terkenal darinya ada 2 kabilah, yaitu pertama, Himyar. Anak kabilahnya yang paling terkenal adalah Zaid, Al-Zumhur, Qoda'ah, dan Syakashik. Kemudian yang kedua, Kahlan. Anak kabilahnya yang paling terkenal adalah Hamadan, Anmar, Tayyi, Madzaz, Kindah, Lakham, Zudzam, Az, Aus, Kazrat, dan anak cucu dari Zafnah yang merupakan para raja di Syam serta lain-lainnya. Anak-anak kabilah Kahlan banyak yang pergi meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru Jazirah. Ada yang mengatakan bahwa kepergian mereka terjadi menjelang banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan akibat tekanan dari bangsa Romawi dan dikuasainya jalur perdagangan laut oleh mereka. Dilumpuhkannya jalur darat setelah keberhasilan Romawi menguasai Mesir dan Sam. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa kepergian mereka setelah terjadinya banjir besar tersebut merupakan hal yang tidak dapat disangkal, bahwa di samping apa yang telah disebutkan di atas, telah terjadi persaingan antara marga-marga Kahlan dan marga-marga Himyar yang berujung pada hengkangnya marga-marga Kahlan. Hal ini terbukti bahwa marga-marga Himyar tetap eksis di sana, sedangkan marga-marga Kahlan hengkang dari sana. Marga-marga Kahlan yang meninggalkan Yaman bisa dibagi menjadi 4 golongan. Pertama, Az. Mereka meninggalkan Yaman setelah mengikuti pendapat pemuka dan sesepuh mereka, Imran bin Muzaikia. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu, lalu menempuh arah utara dan timur. Berikut rincian tempat-tempat yang terakhir pernah mereka tinggali setelah perjalanan mereka tersebut. Syalabah bin dari Al-Az pindah menuju Hijaz, lalu menetap di antara tempat yang ternama Syalabiyah dan Zikar. Setelah anaknya dewasa dan kekuasaannya menguat, dia beranjak menuju Madinah, menetap dan bertempat tinggal di sana.
Di antara anak keturunan Syalabah ini adalah Aus dan Khazraj, yaitu dua orang anak dari Haritsah bin Syalabah. Di antara keturunan mereka tersebut ada yang berpindah dan menetap di kawasan Hijaz, yaitu Haritsah bin Am, dialah Kuza'ah, dan anak keturunannya, hingga kemudian singgah di Mar Az-Zahran, lalu menguasai tanah suci dan mendiami Mekah, serta mengekstradisi penduduk aslinya, suku Zurhum. Sedangkan Imran bin Am singgah di Oman, lalu menetap di sana bersama anak-anak keturunannya, yaitu Az-Omman, kabilah-kabilah lainnya, yaitu kabilah-kabilah Nas bin Al-Az, menetap di Tuhamah. Mereka ini lebih dikenal dengan nama Az-Sanu'ah. Jafnah bin Am berangkat menuju ke wilayah Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dialah bapak para raja Al-Ghassasinah. Kata Al-Ghassasinah tersebut merupakan sumber air Hijaz yang dikenal dengan nama Ghassan. Sebelum pindah ke wilayah Syam, mereka ini pernah singgah di sana terlebih dahulu. Yang kedua, Lak dan Zuzam. Mereka pindah ke bagian timur dan utara di kalangan Lakham. Ini terdapat seorang yang bernama Nashr bin Rabi'ah. Dia adalah bapak raja-raja Al-Manazzirah di Hirah. Bani Tayyi. Yang ketiga, setelah perjalanan yang dilakukan oleh Az, mereka pindah ke arah utara hingga singgah di kawah dua bukit, Aja dan Salma, dan akhirnya tinggal di sana sehingga kedua gunung tersebut itu kemudian dikenal dengan nama dua gunung Tayyi. Yang keempat, Kindah. Mereka singgah di Bahrain, kemudian mereka terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Agaknya mereka mengalami cobaan yang sama seperti ketika berada di Bahrain. Mereka kemudian mampir di Najd. Di sana mereka membentuk pemerintahan besar dan diperhitungkan. Namun pemerintahan itu demikian cepat tumbang tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Ada lagi satu kabilah dari suku Himyar, yaitu Kuda'ah, terlepas dari masa diperselisihkan penisbatannya kepada Himyar, yang meninggalkan Yaman dan bermukim di daerah pedalaman As-Samawah yang terletak di pinggiran Irak. Adapun Arab Mustaribah, nenek moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam, yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah kota yang disebut Ur. Kota ini terletak di tepi barat sungai Eufrat, berdekatan dengan Kufah. Penggalian-penggalian dan pengoboran yang telah dilakukan para arkeolog telah mengungkap secara rinci latar belakang kota ini dan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam serta kondisi religius dan sosial yang ada di negeri itu. Sebagaimana diketahui, Ibrahim alaihissalam telah berhijrah dari sana menuju Haran atau Harran. Setelah itu menuju ke Palestina yang kemudian beliau jadikan sebagai markas dakwah beliau. Beliau banyak melakukan perjalanan ke pelosok negeri ini dan selainnya. Beliau pernah sekali mengunjungi Mesir. Fir'aun, sebutan bagi penguasa Mesir atau sering yang disebut Ramses, kala itu berupaya untuk memperdaya dan berniat buruk terhadap istri beliau, Sarah. Namun Allah membalas tipu dayanya dan menjadikannya senjata makan tuan. Maka tersadarlah Fir'aun betapa kedekatan hubungan Sarah dengan Allah hingga akhirnya ia jadikan anaknya.
Hajar sebagai abdi Sarah. Hal itu dia lakukan sebagai ungkapan pengakuannya terhadap keutamaan Sarah. Kemudian dia Hajar dikawinkan oleh Sarah dengan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina, sementara dari hasil pernikahan barunya dengan Hajar tersebut, Allah menganugerahi anak bernama Ismail. Sarah terbakar api cemburu karena sehingga memaksa Ibrahim untuk mengasingkan Hajar dan putranya yang masih kecil, Ismail. Maka beliau membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang gersang dan tandus di sisi Baitul Haram, yang saat itu hanyalah tanah tinggi berupa gundukan-gundukan yang bila mana air bah datang, ia akan mengalir di sisi kanan dan sisi kirinya. Beliau lalu menempatkan mereka berdua di dalam tenda di atas mata air Zam-Zam bagian atas masjid. Pada saat itu tak ada seorang pun yang tinggal di Makkah dan tidak ada pula mata air. Beliau meletakkannya di dekat mereka berdua kantong kulit yang berisi kurma dan wadah air. Setelah itu beliau kembali lagi ke Palestina. Berselang beberapa hari kemudian, bekal dan air pun habis, sementara di tempat itu tidak ada mata air yang mengalir. Ketika itulah tiba-tiba mata air Zam-Zam memancar berkat karunia Allah, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua hingga batas waktu tertentu. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkap. Suatu kabilah dari Yaman, yaitu Zurhum kedua, datang setelah itu dan bermukim di Makkah atas izin dari ibu Ismail, yaitu Hajar. Ada yang mengatakan mereka sebelumnya berada di lembah-lembah di pinggir kota Makkah, sedangkan riwayat Al-Bukhari telah menegaskan bahwa mereka singgah di Makkah setelah kedatangan Ismail, yakni sebelum Ismail menginjak remaja. Juga dikatakan bahwa mereka sudah biasa melewati lembah ini Makkah sebelum itu. Dari waktu ke waktu, Ibrahim selalu mengadakan perjalanan ke Makkah untuk mengetahui keadaan keluarga yang ditinggalkannya. Dalam hal ini tidak diketahui berapa kali perjalanan tersebut terjadi. Namun beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya hanya mencatat 4 saja dari perjalanan tersebut. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa dia telah memperlihatkan kepada Ibrahim dalam mimpinya seolah-olah dia menyembelih anaknya Ismail. Maka beliau langsung melaksanakan perintah ini sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tatalahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nazril muhsinin inna haza lahul bala'ul amubin wa fadainahu bizibhi adim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Asy-Syaffat ayat 103 hingga 107.
Disebutkan di dalam Perjalanan Lama Kitab Kejadian bahwa umur Ismail lebih tua 13 tahun dari Ishak. Alur cerita ini mendukung statement bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak. Sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah mengupas keseluruhan kisah ini. Minimal, kisah ini mengandung satu kali perjalanan sebelum Ismail menginjak remaja. Sedangkan 3 kisah lainnya telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu. Ringkasnya, ketika Ismail menginjak remaja dan telah belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum serta membuat mereka tertarik kepadanya, mereka kemudian mengawinkannya dengan salah seorang wanita dari suku mereka. Setelah itu, ibu Ismail pun meninggal dunia. Suatu saat muncul keinginan Ibrahim untuk menengok keluarga yang ditinggalkannya dan datanglah ia setelah pernikahan tersebut. Namun beliau tidak menjumpai Ismail, lalu bertanya kepada istrinya perihal suaminya, Ismail, dan kondisi mereka berdua. Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang serba sulit. Ibrahim menitip pesan kepadanya untuk mengatakan kepada Ismail supaya mengganti palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud pesan ayahnya. Dia pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain, yaitu putri Mudhah bin Amr, sesepuh dan pemuka kabilah Jurhum menurut pendapat kebanyakan sejarawan. Ibrahim datang lagi setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, namun tidak bertemu dengannya. Akhirnya beliau kembali ke Palestina setelah menanyakan kepada istri Ismail perihal suaminya dan kondisi mereka berdua. Istrinya memuji kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepada mereka berdua. Karenanya, Ibrahim menitip pesan agar Ismail membiarkan palang pintu rumahnya. Ibrahim datang lagi untuk ketiga kalinya dan berhasil bertemu dengan Ismail, yang saat itu sedang merawat anak panahnya di bawah sebuah tenda besar di dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail segera menyongsongnya dan keduanya pun saling melepas rindu. Pertemuan ini terjadi setelah masa yang sekian lama di mana amat jarang ada seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut dapat bersabar untuk tidak bersua dengan anaknya. Begitu pula lah sikap yang ditampakkan oleh Ismail, seorang anak yang berbakti dan saleh. Pada pertemuan kali ini mereka berdua membangun Ka'bah dan meninggikan fondasinya. Kemudian Ibrahim pun mengumumkan kepada khalayak manusia agar melakukan haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dari perkawinan dengan putri Mudhah, Ismail dikaruniai oleh Allah sebanyak 12 orang anak yang semuanya laki-laki, yaitu Nabit atau Nabayut, Haidar, Adbail, Mibsyam, Mishma, Duma, Misha, Hidat, Yutma, Yathor, Nafis, dan Khaiduman. Dari mereka ini kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Makkah untuk beberapa lama. Mata pencaharian pokok mereka adalah berdagang dari negeri Yaman ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya, kabilah-kabilah ini menyebar ke berbagai penjuru Jazirah dan bahkan hingga keluar Jazirah. Kemudian secara bertahap, kondisi mereka seakan tenggelam di bawah zaman, kecuali anak cucu dari Nabit dan Haidar. Peradaban kaum Al-Anbat, yaitu anak cucu Nabit, mengalami kemajuan pesat di bagian utara Hijaz. Mereka mampu membentuk pemerintahan yang kuat dan dipatuhi oleh para penduduk daerah-daerah di pinggirannya.
lalu menjadikan Al-Batra sebagai ibu kotanya. Tak seorang pun yang mampu melawan mereka hingga datanglah pasukan Romawi yang kemudian berhasil menghancurkan mereka. Sekelompok peneliti lebih condong berpendapat bahwa raja-raja dari keluarga besar Ghassan, termasuk juga kaum Ansar, yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, bukan berasal dari rumpun keluarga besar Qahtan, tetapi berasal dari rumpun keluarga besar Nabit bin Ismail dan sisa-sisa keturunan mereka yang berada di kawasan tersebut. Imam Al-Bukhari lebih condong kepada pendapat tersebut, sedangkan Imam Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa suku Qahtan berasal dari rumpun keluarga besar Nabit. Adapun anak keturunan Haidar bin Ismail masih menetap di Mekah, beranak pinak di sana hingga lahirlah darinya Adnan dan anaknya Mad. Dari dialah orang-orang Arab Adnaniyah menisbatkan nasab mereka. Adnan adalah kakek ke-21 dalam silsilah nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti sampai di situ sambil bersabda, "Para ahli silsilah nasab telah berdusta." Lalu beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama berpendapat bolehnya melanjutkan nasab di atas Adnan dan menganggap lemah mendaifkan hadis yang disinggung di atas. Menurut mereka, berdasarkan penelitian yang detail, sesungguhnya antara Adnan dan Ibrahim alaihissalam terdapat 40 generasi. Anak suku Ma'ad, yaitu keturunan Nizar, telah berpencar kemana-mana. Menurut suatu pendapat, Ma'ad tidak memiliki anak selain Nizar. Nizar memiliki 4 orang anak yang kemudian bercabang menjadi 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudhar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya, sedangkan dari Rabi'ah lahir Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, 2 putra Wa'il yaitu Bakar dan Takhlib, Hanifah, dan lain-lainnya. Sedangkan kabilah Mudhar bercabang menjadi 2 kelompok besar, yaitu Qais, Ailan bin Mudhar, dan marga-marga Ilyas bin Mudhar. Dari Qais, Ailan muncul Bani Sulaim, Bani Hawazin, dan Bani Ghatafan. Kemudian dari Ghatafan muncul Abs, Zubyan, Asyiya, dan Gani bin Ashur. Dari Ilyas bin Mudhar muncul pula Tamim bin Muhrar, Uzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Kuzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Kuzaimah. Dan dari Kinanah muncul Quraisy, yaitu anak cucu Fir bin Malik bin An-Nasir bin Kinanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah, di antara yang terkenal adalah Jumah, Syam, Adi, Makhzum, Taim, Zuhrah, dan marga-marga Qusay bin Kilab, yaitu Abduddar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abu Manah bin Qusay. Sedangkan dari Abdu Manaf terdapat 4 anak, yaitu Abdu Syam, Naufal, Al-Muttalib, dan Hasim. Dari keluarga Hasim inilah Allah pilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail Kinanah, wastafa min bani Kinanah
Quraisy wastofa min Quraisy Bani Hashim wastofafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak cucu Ibrahim, memilih Kinanah dari anak cucu Ismail, memilih Quraisy dari anak cucu Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Al-Abs bin Abdul Muthalib, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha khalaqal khalqa faja'alani min khairi firaqihim wa khairil fariqain summa tunayyarul faba'il fajalani min khairil qabilah summa takhayyarul buyuta waja'alani min khairi buyutihim fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, lalu Dia menjadikanku sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik dua golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baik kabilah. Kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik jiwa di antara mereka dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Setelah anak-anak Adnan beranak pinak, mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab, menjelajahi tempat-tempat yang banyak curah hujannya dan ditumbuhi oleh rerumputan. Abdul Qais dan marga-marga Barh bin Wa'il serta marga-marga Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana, sedangkan Bani Hanifah bin Sab bin Ali bin Bakar bergerak menuju Yamamah dan singgah di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakr bin Wa'il mendiami sepanjang tanah Jazirah, mulai dari Yamamah, Bahrain, Saif Kazimah hingga mencapai laut. Kemudian pinggiran tanah bebas Irak, terus ke Al-Ubullah hingga Haita. Takhlib menetap di Jazirah dekat kawasan Eufrat. Di antaranya terdapat marga-marga yang pernah menjadi tetangga kabilah Bakar. Sedangkan Bani Tamim menetap di daerah pedalaman Bashrah. Bani Sulaim menetap dekat Madinah, dari lembah Wadi Al-Qura hingga ke Khaybar. Terus ke bagian timur Madinah mencapai batas dua bukit hingga berakhir di kawasan perbukitan Harrah. Sementara Syakif menetap di Taif, sedang Hawazin menetap di timur Makkah di pinggiran Autas, yaitu dalam perjalanan antara Makkah dan Basrah. Dan Bani Asad berdomisili di sebelah timur Taimah dan sebelah barat Kufah. Di antara tempat domisili mereka dengan Taimah adalah perkampungan Buhtur dari suku Tayyi, sedangkan jarak antara mereka dan Kufah sejauh perjalanan 5 hari. Ada lagi suku Zubiyan yang bermukim di dekat Taimah menuju arah Hauran. Di Tihamah bersisa beberapa marga Kinanah, sedangkan di Makkah tinggal marga-marga Quraisy. Mereka hidup bercerai-berai tanpa ada sesuatu yang menyatukan mereka, hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang pertama kali menyatukan mereka dan membentuk satu komunitas yang bisa mengangkat kedudukan dan martabat mereka. Jadi tadi merupakan sejarah letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya.
Kemudian untuk bab kedua mengenai lembaga pemerintahan dan keemiran. Lembaga pemerintahan dan keemiran di Jazirah Arab. Manakala kita hendak membicarakan kondisi bangsa Arab sebelum Islam, maka penulis memandang perlu untuk membuat miniatur sejarah pemerintahan, keemiran imarah, aliran-aliran dan agama-agama yang berkembang di kalangan bangsa Arab, agar lebih mudah bagi kita untuk memahami kondisi yang tengah bergejolak saat kemunculan Islam. Di saat terbitnya matahari Islam, para penguasa di Jazirah Arab bisa dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, raja-raja bermahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki independensi. Yang kedua, para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa sama seperti kekuasaan para raja. Mayoritas mereka memiliki independensi penuh, namun boleh jadi sebagian mereka mensubordinasi dengan raja bermahkota. Raja-raja yang bermahkota tersebut adalah raja-raja Yaman, raja-raja kawasan Sam, keluarga besar Ghassan, dan raja-raja Hirah. Sedangkan penguasa selain mereka di Jazirah Arab tidak memiliki mahkota. Pemerintahan di Yaman. Di antara suku bangsa tertua yang dikenal Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Saba. Keberadaan dan peran mereka berhasil diketahui berkat penemuan fosil or yang diperkirakan sudah ada sejak 25 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban pengaruh serta perluasan pemerintah mereka dimulai 11 abad sebelum Masehi. Klasifikasi periode pemerintahan mereka dapat diperkirakan sebagai berikut. Pertama, antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode ini, dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Mu'iniyah. Sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukhrib Syaba dengan ibu kotanya Sirwah yang puing-puingnya terletak sekitar 50 km ke arah barat laut dari kota Mahrib dan berjarak 142 km arah timur kota Shan'a yang dikenal dengan sebutan Quraibah. Pada periode merekalah dimulainya pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Mahrib dan memiliki peran besar dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah pemerintahan kaum Saba ini telah sampai ke tingkatan aneksasi terhadap kawasan di dalam dan luar negeri Arab. Yang kedua, antara tahun 620 sebelum Masehi hingga 115 sebelum Masehi. Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Saba dan julukan Mukhrib. Mereka tanggalkan untuk kemudian hanya dikenal dengan raja-raja Saba. Mereka menjadikan Mahrib sebagai ibu kota menggantikan Sarwah. Puing-puing kota Mahrib dapat dijumpai pada jarak 192 km dari arah timur San'a. Yang ketiga, dari tahun 115 sebelum Masehi hingga tahun 300 Masehi. Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Himyariyah pertama, sebab kabilah Himyar telah memisahkan diri dari kerajaan Saba dan menjadikan kota Raidan sebagai ibu kotanya, menggantikan Mahrib. Kemudian kota Raidan dikenal dengan nama Zufar. Puing-puingnya dapat ditemukan di sebuah bukit yang memutar dekat Yarim. Pada periode ini mereka mulai jatuh dan mengalami kemerosotan serta kerugian besar dalam perdagangan yang mereka lakukan. Di antara penyebabnya adalah beberapa faktor. Pertama, dikuasainya kawasan utara Hijaz, saat ini disebut dengan Al-Batra, oleh etnis Anbat
Kata ini sekarang digunakan untuk menyatakan pencampuran antara etnis selain Arab. Kedua, berhasilnya bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan laut setelah sebelumnya mereka berhasil menaklukkan Mesir, Syria, dan bagian utara kawasan Hijaz. Ketiga, adanya persaingan antar kabilah. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan berpencarnya keluarga besar suku Khatan, Ali Khatan, dan hijrahnya mereka ke negeri-negeri nun jauh. Keempat, dari tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman. Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Himyariyah kedua. Pada periode ini kerusuhan dan berbagai peristiwa silih berganti melanda mereka. Tindakan kudeta mengkudeta terjadi secara beruntun. Demikian pula perang saudara. Kondisi ini membuat mereka menjadi santapan empuk bagi kekuatan asing yang selalu mengintai hingga kemudian mengakhiri kemerdekaan yang pernah mereka reguk. Begitu juga pada periode ini bangsa Romawi berhasil memasuki kota Aden. Dan atas bantuan mereka untuk pertama kalinya bangsa Habasyah, Ethiopia berhasil menduduki negeri Yaman yaitu tahun 340 Masehi. Hal itu dapat mereka lakukan dengan memanfaatkan persaingan yang terjadi antara dua kabilah, Hamadan dan Himyar. Pendudukan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Kemudian negeri Yaman memperoleh kemerdekaannya. Akan tetapi mulai timbul keretakan pada bendungan Maghrib hingga mengakibatkan terjadinya banjir besar seperti yang disebutkan oleh Al-Quran dengan istilah Sailul Arim, yaitu pada tahun 450 atau 451 Masehi. Itulah peristiwa besar yang berkesudahan dengan runtuhnya peradaban dan bercerai-berainya suku bangsa mereka. Pada tahun 523 Masehi, Zunuwas, seorang yang berdarah Yahudi, memimpin penyerangan yang keji terhadap penduduk Najran yang beragama Nasrani dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Nasrani. Karena mereka menolak, maka dia memerintahkan agar parit-parit besar digali, lalu mereka dilemparkan ke dalam api yang sudah dinyalakan di dalamnya hidup-hidup. Hal inilah yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Buruj melalui firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kutila ashabul ukhdud, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, hingga beberapa ayat berikutnya. Kejadian inilah yang menyebabkan timbulnya dendam Nasrani yang menggebu-gebu di bawah komando pemegang Imperium Romawi untuk menaklukkan dan memperluas daerah kekuasaan terhadap negeri Arab. Mereka memprovokasi orang-orang Habasyah, Ethiopia, dan menyiapkan armada laut untuk mereka sehingga bergabunglah sebanyak 70.000 personil tentara dari Habasyah. Mereka untuk kedua kalinya berhasil menduduki negeri Yaman di bawah komando Aryad pada tahun 525 Masehi. Kemudian Raja Habasyah mengangkatnya. Dia menjadi penguasa di sana hingga kemudian dibunuh oleh Abrahah bin As-Sabbah al-Ashiram, salah seorang komandan tentaranya sendiri pada tahun 549 Masehi. Dia kemudian mengambil alih pemerintahan menggantikan Aryad setelah meminta restu Raja Habasyah. Abrahah inilah yang menggerakkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam pentas sejarah, dia dan bala tentaranya dikenal dengan pasukan penunggang gajah, Ashabul Fil. Sepulangnya dari sana menuju San'a, dia tewas dan digantikan oleh kedua anaknya secara bergantian.
Kedua-duanya ini malah menjadi penguasa yang lebih otoriter dan sadis dari bapak mereka sendiri. Setelah peristiwa perang gajah tersebut, penduduk Yaman meminta bala bantuan kepada orang-orang Persia, lalu melakukan perlawanan terhadap pasukan Hubasyah, sehingga mereka pada akhirnya dapat mengusir orang-orang Habasyah tersebut dari negeri Yaman dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 575 Masehi di bawah komando seorang yang bernama Madikarib bin Shafzi Yazim al-Himyari. Mereka kemudian mengangkatnya menjadi raja mereka. Madikarib ternyata masih mempertahankan sejumlah orang-orang Habasyah guna menjadi pelayan baginya dan mengiringi perjalanannya. Akibatnya suatu hari mereka berhasil merencanakan pembunuhan terhadapnya. Dengan kematiannya ini berakhirlah tampuk kekuasaan dari dinasti Ziyazin. Untuk itu Kisra mengangkat seorang pelaksana pemerintahan dari bangsa Persia di Shan'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah konfederasi kerajaan Persia. Kepemimpinan orang-orang Persia atas negeri Yaman terus berlanjut hingga era kepemimpinan orang Persia terakhir yang bernama Badzan yang memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya itu berakhir pulalah tampuk pemerintahan kerajaan Persia atas negeri Yaman. Pemerintahan di wilayah Irak. Kerajaan Persia menganeksasi negeri Irak dan wilayah sekitarnya sejak mereka berhasil disatukan oleh Cyrus the Great pada tahun 557 hingga 529 sebelum Masehi. Sejak itu tidak ada yang mampu menentang mereka hingga muncul Alexander dari Makedonia pada tahun 326 sebelum Masehi yang mampu mengalahkan Darius I, raja mereka, dan bercerai-beraikan persatuan mereka. Akibatnya negeri mereka menjadi terkotak-kotak dan dipimpin oleh para raja yang dikenal dengan Muluk at-Tawaif, raja-raja kelompok golongan. Mereka terus bertahta atas negeri-negeri tersebut secara terbagi-bagi hingga tahun 230 Masehi. Pada era kekuasaan Muluk at-Tawaif inilah orang-orang dari kabilah Khatan berhijrah dan kemudian mendiami sebagian daerah perkampungan di Irak. Kemudian mereka disusul oleh orang-orang dari keturunan Adnan yang juga berhijrah dan berduyun-duyun menjejali mereka hingga berhasil menempati sebagian dari jazirah yang terletak di kawasan Sungai Eufrat. Bangsa Persia kembali menjadi kuat untuk kedua kalinya pada era Ardashir, pendiri dinasti Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan berhasil menguasai bangsa Arab yang bermukim di wilayah tapal batas kekuasaannya. Dan ini merupakan salah satu sebab mengungsinya orang-orang dari suku Khuda'ah ke Sam dan tunduknya penduduk Hijrah dan Anbar terhadap kekuasaannya. Pada era Ardashir, Zaimah al-Wadlah masih berkuasa atas Hirah dan seluruh penduduk dari suku Rabi'ah dan Mudar yang menempati pendalaman Irak dan Jazirah Arab. Hal ini membuat Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung dan mencegah mereka untuk menyerang wilayah tapal batas kekuasaannya tersebut, kecuali dengan cara menjadikan salah seorang dari mereka bangsa Arab sebagai kaki tangan, tetapi memiliki kefanatikan terhadapnya, mendukung dan membelanya. Dari sisi yang lain, dia juga sewaktu-waktu dapat memanfaatkan bantuan mereka untuk melawan para raja Romawi yang dia takuti. Di samping itu, agar orang Arab dan Irak berhadap-hadapan dengan di samping itu, agar orang Arab dari Irak berhadap-hadapan dengan orang Arab dari Syam yang sudah menjadi boneka para raja Romawi. Satu hal lagi, bahwa pada Raja Hirah masih tersisa satu batalion dari pasukan Persia
untuk memperbantukan melawan kalangan Arab pedalaman yang membangkang terhadap kekuasaannya. Zaimah meninggal dunia sekitar tahun 268 Masehi. Sepeninggal